Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Anggito Kartawijaya. Di sini belum ganti itu. Kenalkan nama saya Anggito Kartawijaya dengan NIM 2124101055 dari Prodi Sistem Informasi dari angkatan 21 maksudnya. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas materi tentang apa yang saya pelajari tentang salah satu mata kuliah yaitu basis data. Dan juga di sini terdapat studi kasus mengenai ERD gitu atau juga hubungan relationship gitu. Nah, mungkin saya mulai aja ya. Di sini di modul 2 saya telah pelajari yaitu praktikum sistem basis data, identifikasi entity, atribut, dan entity. Di sini ada studi kasus 1 yaitu peminjaman peralatan lab Fasilkom, itu masih tentang peminjaman peralatan di lab Fasilkom ya. Di sini terdapat soal 1, contoh soal 1 yang beri nama relationship gitu. Relationship memiliki nama gitu kan. Nama relationship menunjukkan makna relationship antar dua entity gitu. Nama bisa dibaca dari dua arah, bisa dari entity pertama juga bisa dari entity kedua gitu. Jadinya gini, contohnya kan di sini udah ada contoh nih. Misalnya kan ada entity barang, jenis barang, dan lab. Di sini kan contohnya gitu, barang itu kan berjenis jenis barang gitu. Nah, di sini juga barang itu kan milik dari lab gitu. Nah, di sini juga ada jenis barang itu ya terdiri dari barang, dan juga di sini ada lab itu memiliki barang. Nah gitu, itu pembahasan singkat soal nomor 1 ya, tentang hubungan relationship uh, antara dua entity gitu. Nah, di sini juga ada soal nomor 2 gitu kan. Untuk step relationship tentukan optionality entity yang terlibat gitu kan. Jadi contohnya gini, misal gitu kan, antara kan di sini ada jelas tuh, ada contoh nih. Misalnya nih, jenis barang gitu kan. Optionality barang itu kan wajib gitu. Karena setiap barang harus ada jenisnya gitu kan. Ketika menambah data barang harus mempunyai mencantumkan jenisnya gitu. Atau di sini kan jenis barang tidak wajib gitu. Karena tidak wajib di sini ini eh, karena itu karena jenis barang tidak harus ada barangnya. Misalnya ada jenis barang baru yaitu drone, kita harus menambahkan jenis tersebut di dalam entity gitu, jenis barang. Nah, begitu juga dengan relationship di lab barang gitu. Lab sama barang maksudnya. Untuk optionality barangnya sendiri itu wajib gitu, karena setiap barang harus tercatat milik lab tertentu gitu. Ketika menambah data barang harus mencantumkan labnya gitu. Sedangkan optionality labnya itu tidak wajib karena lab tidak harus ada barangnya gitu. Misalnya ada lab baru yang datanya sudah masuk ke database gitu. Nah itu mungkin uh, mengulas singkat gitu soal nomor 2 gitu, contoh soal nomor 2 gitu. Dan soal nomor 3 kan, sini kan ada misal entity A dan B mempunyai relationship gitu. Cardinality menunjukkan satu instan A berasosiasi dengan beberapa banyak instan B, dan begitu pula sebaliknya. Jenis cardinality-nya itu one to one, many to many, one to many. Contohnya gini, di dalam sebuah entity pegawai gitu dan penjualan gitu. Di sini kan entity pegawai dan penjualan ini kan ada atribut kan, ada atribut nih. Kayak misalnya pegawai ini kan ada atribut gitu. Misalnya yang 0123 nama Budi, alamat, dan yang lainnya itu kan. Itu sebagai contoh gitu. Dia itu kan one kan. Nah, dia tuh bisa one to many gitu, ada dua gitu. Dia bisa ke yang tadi nota 231 sama nota 211 itu kan. Atau di sini ada contohnya one to one gitu. Yang yang ini set mana gini, nah itu. Untuk pada gambar di atas itu kan, ya itu udah dijelasin kan sama saya tadi itu. Eh Contohnya gini, relationship barang jenis barang gitu, cardinality gitu, one to many gitu, atau one di sisi jenis barang, many di sisi jenis barang gitu kan, bisa juga kayak gitu gitu kan. Relationship lab dan barang, cardinality one to many, one dari sisi lab, many dari sisi barang gitu kan, bisa kayak gitu.
Dan untuk soal nomor 4 ini kita itu langkah untuk membuat ERD ya uh, di dalam Oracle SQL Developer Data Modeler kan. Sini buat entity, masukkan atribut dan tipe datanya, tentukan secondary UID-nya. Nah, sini kan tentukan secondary UID-nya bukan atribut gitu. Kita langsung aja ke data uh, nah itu maksudnya gitu. Dan untuk kita langsung masuk aja. Di sini ada tugas yang udah saya buat yaitu tentang ERD kan. Di sini saya membuat tabel. Di sini terdapat 9 entity ya. 9 entity itu ada tabel bengkel, spot, ada entity bengkel, spot part, detail transaksi, service, transaksi, kasir, kendaraan, tipe kendaraan, dan mekanik. Nah, di sini juga terdapat atributnya, atribut dari bengkel itu di bengkel, nama bengkel, alamat, dan nomor telepon. Untuk spare part sendiri ada kode part, harga, stok, dan uh, diskon gitu kan. Untuk detail transisinya itu ada ID detail, kode service, kode part, quantity. Untuk service sendiri ada kode service, jenis service, harga, dan diskon gitu kan. Nah, untuk kasir sendiri itu ada ID kasir, nama, dan nomor telepon gitu. Nah, untuk kendaraan sendiri itu ada nomor polisi, nomor pemilik, merek, tahun, dan sebagainya ya. Dan untuk tipe kendaraan sendiri ada ID tipe gitu, ada nama tipe. Dan untuk mekanik sendiri ada ID mekanik, ada nama, dan ada nomor telepon gitu. Nah, langkah-langkah awal yang saya lakukan ketika membuat tabel di Oracle SQL Developer Data Modeler ini, yang pertama ialah saya menentukan mana itu entity dan mana itu atribut dulu ya. Saya membuat contoh nih ya, bengkel gitu kan. Bengkel ini kan ada uh, ada entity kan, bengkel ini entity gitu, atributnya ini gitu. Udah menentukan semua dari yang ada di studi kasus yang tersebut itu. Nah, itu di situ itu saya telah menemukan gitu ada 9 entity dan beberapa atribut gitu dari entity tersebut gitu. Nah, setelah menemukan tersebut itu sebenarnya saya masih ragu ya sebenarnya di sini nih. Ada contoh nih, saya buat contoh nih. Misalnya di sini kita buat di sini entity baru. Cara membuatnya supaya kalian paham ya. Di sini ini ada misalnya namanya ini alamat gitu. Alamat. Di sini ada atribut. Atributnya itu jalan. Apa lagi? Kecamatan. Dan apa lagi? Ah, ID nama jalan. ID jalan. Di sini bisa juga ID jalan ya. ID jalan. Di sini ada ID jalan. Nah, di sini kecamatan, di sini provinsi mungkin, kabupaten ya, kabupaten mungkin. Nah, misalnya nah, gini cara buatnya. Nah, aduh, sorry. Eh, contoh nih. Dan untuk misalnya alamat ini mempunyai relationship gitu sama bengkel gitu kan. Nah, cara membuatnya kita tinggal gini. Terus ini nggak apa-apa sih sebenarnya, misalnya bengkel X, setting bengkel, Scott, alamat gitu kan. Sini name shortnya itu kan bengkel memiliki alamat, alamat dimiliki bengkel. Nah, nah ini bisa gini contohnya nih, kawan-kawan. Nah, ini cara membuatnya itu gini, cara membuatnya. Jadi ya kayak gitu cara membuatnya. Gitu cara membuatnya. Nah, dan untuk eh, perbedaan ini ya, menurut saya ya, misalnya contoh nih transaksi transaksi
saksi itu ya. Ini misalnya contoh gini, untuk bengkel kan, bengkel itu memiliki alamat, alamat itu dimiliki bengkel gitu. Nah, kayak ini juga transaksi, transaksi itu membutuhkan mekanik, mekanik juga kan dibutuhkan transaksi kan. Nah, sebegitu pula yang lainnya gitu, bengkel melakukan transaksi, transaksi itu dilakukan bengkel, transaksi membutuhkan kendaraan, kendaraan itu dibutuhkan transaksi, kendaraan memiliki tipe kendaraan memiliki tipe kendaraan, tipe kendaraan memiliki eh, tipe kendaraan dimiliki kendaraan. Transaksi diproses oleh kasir. Kasir memproses transaksi gitu. Terus transaksi itu menjual detail transaksi gitu. Terus detail transaksi itu item yang dijualnya itu termasuk ya, detail transaksi itu contohnya itu item yang dijual itu ada detail transaksi gitu. Detail transaksi itu menjual transaksi. Dan begitupun detail transaksi itu eh, detail transaksi itu jenis terjualnya itu ya service gitu. Service itu dijual oleh detail transaksi gitu. Detail transaksi itu item yang terjual. eh, Detail transaksi itu ya contoh item yang terjualnya itu spare part. Spare part itu dijual oleh detail transaksi gitu. Eh, untuk soal nomor satu ya mungkin segitu dulu ya untuk soal. Untuk yang yang kedua itu kan antara dia wajib sama tidak wajib kan. Nih, bengkel sama alamat. Menurut saya bengkel itu wajib, alamat itu tidak wajib gitu. Contohnya. Eh, Kenapa gitu? Karena bengkel itu udah pasti memiliki alamat. Sedangkan alamat itu belum tentu itu ada bengkel gitu, ada bengkelnya. Nah itu. Terus juga kayak bengkel sama eh, bengkel sama transaksi gitu. Menurut saya bengkel itu wajib. Bengkel itu ya wajib. Kalau transaksi itu tidak wajib. Dan begitu pula ya yang lainnya gitu kan. Nah, kayak transaksi sama tidak transaksi. Transaksi itu menurut saya wajib. Tidak transaksi itu tidak wajib gitu. Untuk mekanik sama transaksi menurut saya mekanik yang wajib. Transaksi itu tidak wajib. Transaksi dan kasir itu wajib. Transaksi itu tidak wajib itu. Untuk kendaraan dan tipe kendaraan sendiri itu menurut saya eh, kendaraan itu wajib, tipe kendaraan itu tidak wajib gitu. Detail transaksi sama spare part. Spare part itu kan termasuk detail transaksi dong. Nah, itu menurut saya spare part ini wajib, detail transaksi tidak wajib, service itu wajib, detail transaksi tidak wajib gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu eh, ya setelah saya membuat logical gitu, dari sini kan ada relasional gitu, hasil dari convert saya dari logical ke relasional. Di sini itu ada beberapa kayak misalnya gini nih. Di sini juga kan di bengkel ini nih, saya mempunyai primary UID, ID bengkel kan primary UID-nya. Dia ya termasuk primary UID dan natural gitu, karena dia itu dari sananya gitu. Kayak kayak mekanik gitu kan, itu kan dari sananya juga gitu, dengan bisa berubah. Misalnya mekanik A gitu, ya pasti ID mekaniknya ya itu gitu, nggak bisa berubah gitu. Nggak misalnya ID mekaniknya ada dua orang. Nah, gitu sih menurut saya. Tuh, menurut saya itu sih. Dan juga kan eh, yang lainnya gitu kan. Di sini cukup komplit ya. Untuk ininya cukup komplit. Misalnya cara-cara untuk engineer-nya gini. Lebih sektor mungkin langsung engineer. Nah, siap udah. Set, dia ketemu di sini. Nah, di sini dia alamat PK ini termasuk ID jalan alamat PK ini termasuk. Di sini ada.
agak sedikit ini ya, rancu ya, kurang gede juga gitu. Nah, aduh, misalnya kan no faktor itu kan varchar gitu. Terus tanggal itu varchar, quantum itu integer, mekanik mekanik itu ID itu number, bekel-bekel itu number, kasir number, kendaraan-kendaraan number, terus yang lainnya number gitu kan. Terus juga kan ID tipenya varchar gitu, nama tipenya varchar. Kalau yang tipe kendaraan nih, tipe kendaraan ID-nya number, ini number gitu. Nah, itu sih menurut saya yang bisa saya sampaikan gitu kan. Eh, untuk ininya sendiri kan contohnya misal, ini kan udah saya kasih contoh tuh alamat gitu. Sorry salah di sini. Mana alamat. Nah, ini hubungannya gini. Ini kan many to one. Many to many ini bisa nih, many to many. Dari transaksi ke mekanik ini many to one. Many to many. Ini many to one, ini many to many. Yang gitu sih. Hmm, mungkin ya dari apa yang saya pelajari dari uh, materi sebelumnya tentang ya masih sama model dua praktikum sistem basis data, yaitu tentang identifikasi entity, atribut, entity itu dari studi kasus yang sama kan, masih sama tentang lab gitu. Namun dengan soal yang berbeda 1 sampai 5 gitu kan. Saya telah mempelajarinya gitu. Dan saya telah insya Allah berhasil memecahkan studi kasus dua ini gitu. Mencari relationship-nya gitu kan yang sama gitu. Terus contoh soal nomor duanya gitu, opsi lebaran, terus soal nomor tiga ini stem gitu, dan yang lainnya gitu. Menurut saya cukup sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah itu saya mohon ampun ya, dan juga jika ada salah itu mohon koreksi gitu kesalahan saya gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.